Di malam kita coba kasih Fitri minum jam 2 malam sambil kita rekam. Ternyata Fitri minumnya tidak banyak guys. Jadi minumnya itu sedikit-sedikit, setetes dua tetes tapi minum. Kemungkinan Fitri semalam udah banyak minum di dalam mobil karena pas malam dia didudukan di dalam mobil sambil dikasih minum. Pro dan kontra fenomena spirit doll atau boneka arwah muncul saat sejumlah selebriti dan masyarakat mengadopsinya. Boneka-boneka lucu ini dirawat dan diperlakukan layaknya anak sendiri. Bahkan boneka-boneka ini diberi nama, diajak bermain hingga jalan-jalan. Namun banyak masyarakat yang menyebut boneka ini memiliki kekuatan spiritual sebagai mediator arwah. Jika dinilai dari sisi positif, boneka bisa menjadi objek edukasi atau pembelajaran. Seperti pada ibu hamil yang belajar memandikan bayi, atau untuk anak-anak yang bermain peran. Namun psikolog Universitas Indonesia Romi Rusmini mengingatkan sisi negatifnya jika pemilik boneka arwah tidak dapat lagi membedakan antara realita dan imajinasi. Bagaimana dengan fenomena spiritual itu? Terima kasih Bu ya. Karena kita tidak tahu apakah ini sebuah keyakinan di agama tertentu. Karena ada agama yang juga menyembah patung, menyembah berhala, bahkan menjadikan boneka sebagai sesembahan. Terlepas dari itu, maka ini kami akan bicara dalam keluarga muslim. Anda seorang muslim, kalau Anda beli untuk yang dewasa nggak boleh. Adapun jika untuk anak-anak kecil, di situ ada khilaf untuk anak kecil. Ini masalah hukum boneka. Itu adalah tanpa embel-embel spirit doll dan yang lainnya, hanya sekedar boneka. Kemudian masalah keyakinan-keyakinan, apakah bisa artinan roh dan sebagainya. Kita ini punya iman. Dari segi keimanan nggak boleh kita meyakini yang demikian itu. Boneka adalah boneka. Orang meninggal dunia sudah punya urusan di alam barzah. Anak kecil dia akan diberi oleh Allah kenikmatan di alam barzah, tidak ada siksa. Nggak ada anak kecil jahat kemudian masuk menjadi roh jahat, nggak ada. Yang ada adalah jin jahat atau syaitan yang marid, syaitan yang mutamar, syaitan yang rojim, syaitan yang terkutuk, syaitan itu yang ada. Syaitan atau jin-jin jahat yang ada. Adapun roh bayi kecil yang mati sebelum akil balik, maka dia adalah bayi-bayi yang dimuliakan biarpun anaknya orang yang tidak beriman. Nggak perlu dia harus masuk boneka-boneka itu, nggak ada keyakinan kita. Ngapain masuk boneka-boneka itu? Lebih enak dia di alam barzah sana. Kemudian jika itu adalah orang jahat meninggal dunia, ya dia harus menyelesaikan urusannya dong di alam barzah. Nggak bisa ngapain, nggak bisa enak aja jalan-jalan ke boneka sana. Nggak ada itu semuanya. Dan itu bukan keyakinan dalam Islam. Mungkin agama lain sana ada masalah inkarnasi dan seterusnya. Adalah urusan agama lain, kita tidak boleh mencaci. Yang jelas kita meyakini agama kita. Mohon maaf. Mungkin dari yang meyakini tentang inkarnasi, tentang karma, segala macam. Ini adalah kami bicara dalam lingkup agama kami tidak mencaci agama Anda. Supaya kita harus menghindari permusuhan dan caci maki. Walau kami hanya jelaskan dalam agama kami Islam, tidak ada. Roh akan punya tanggung jawab. Kalau orang beriman, orang baik, orang mukmin beriman, dia mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Sebagian daripada kenikmatan surga itu. Kemudian kalau dia adalah orang bermaksiat, akan diselesaikan dulu. Dosa-dosanya akan dapatkan hukuman di tempat tersebut. Kalau orang beriman, setelah selesai mendapatkan kenikmatan setelah itu. Anak kecil tidak ada dosa. Tidak ada anak kecil dihukum di neraka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah tidak akan menghukum. Tidak ada anak kecil tersiksa. Cuman yang kami nggak ada anak kecil arwah tersiksa jahat sebagainya, nggak ada. Biarpun dia melakukan kejahatan masa kecilnya adalah tidak dianggap. Dia harus dihentikan. Harus kasih peringatan, akan tapi kalau mati selagi dia belum balik tidak dihukum, selesai. Kemudian hal lain lagi, ini adalah masalah problem-problem psikologi juga ada di sini. Kalau problem keimanan sudah selesai, Anda punya iman, nggak akan Anda masuk wilayah ini. Ini problem-problem psikologi. What's up guys? Kali ini saya akan memberikan komentar tentang hal yang baru-baru viral, yakni tentang boneka arwah. Banyak di kalangan selebriti saat ini yang memelihara boneka arwah. Bukan memelihara sih, tapi memiliki. Dengan anggapan bahwa boneka arwah tersebut bisa mendatangkan kemudahan atau optimisme atau kesenangan dan lain sebagainya. Itu sih terserah si pemilik apa yang mereka rasakan dengan boneka tersebut. Banyak orang yang mengecam atau bahkan mensyirikkan ketika seseorang memiliki boneka arwah atau ya boneka lah saja. Tapi menurut saya biasa saja hal semacam itu. Sudahlah, jangan peres kita, jangan terlalu peres.
Banyak kok orang-orang, bahkan kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang selalu memamerkan benda-benda antiknya, katanya bisa ini, bisa itu bagi si pemilik. Termasuk juga azimat, raja gitu. Itu kan sudah dari dulu hal semacam itu sudah ada, tapi pemaknaannya itu mungkin sudah bergeser. Jika dulu pemaknaan azimah meminta kekuatan terhadap jimat-jimat tersebut, sedangkan sekarang menggunakan azimat itu hanya sebatas untuk menimbulkan motivasi atau penyemangat diri atau optimisme dalam dirinya. Hal semacam itu menurut saya tidak sampai pada syirik, justru bagus kan menurut saya. Demikian pula orang-orang yang memiliki boneka arwah, seperti orang Jawa yang tidak bisa lepas dari keris misalnya, atau orang-orang yang selalu menggunakan cincin mahal, cincin antik, atau anak-anak kecil yang biasanya dikalungi dengan bacaan la ilaha illallah misalnya. Hal semacam itu apakah bisa dikatakan sebagai syirik? Termasuk di manusia modern sekarang ini yang tidak bisa dilepaskan dari ATM. Ketika mereka lupa tidak membawa ATM, mereka kan bingungnya begitu minta ampun. Atau ketika kartu ATM-nya tidak ada isinya, mereka kan pusingnya minta ampun juga. Jadi apa bedanya dengan orang yang menggunakan zimat, menggunakan keris, atau punya boneka arwah dan lain sebagainya dengan orang-orang modern yang tidak bisa lepas dari ATM misalnya. Jadi orang sekarang itu lebih memaknai azimat atau boneka arwah dan lain sebagainya itu hanya sebagai untuk menimbulkan rasa nyaman atau optimisme dalam dirinya. Jadi menurut saya hal semacam ini kembali lagi pada orang yang memiliki boneka arwah. Ketika mereka punya boneka, mereka kan merasa lebih nyaman, merasa lebih optimis dalam hidupnya. Jika hal itu bisa mereka dapatkan, itu kan sangat bagus dalam menjalani kehidupan mereka sendiri. Tapi dengan batasan-batasan yang sebagaimana psikolog tadi katakan, jangan sampai kita terlalu larut sehingga tidak bisa membedakan antara realitas dan imajinasi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini.